Kebanyakan orang berpikir bahwa pensiun itu adalah hal yang cuma bisa dicapai ketika kita sudah tua, kepala 5 atau bahkan kepala 6. Duduk di rumah, main sama cucu, dan menikmati hasil kerja keras seumur hidup. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa harus nunggu selama itu? Kenapa kita nggak bisa pensiun lebih cepat? Bahkan sebelum usia 30 tahun. Hari ini gue bakal bahas hal yang mungkin kelihatan mustahil buat sebagian orang, tapi sebenarnya sangat bisa dicapai kalau kita ngerti cara mainnya. Kita akan bahas cara menabung dan mengelola uang supaya bisa pensiun muda. Bukan sekadar ngimpi, tapi pakai strategi yang realistis dan bisa diterapkan siapa aja, bahkan yang gajinya masih pas-pasan. Disclaimer, setiap orang punya kondisi hidup yang beda-beda. Biaya hidup di tiap kota, tanggungan keluarga, latar belakang ekonomi, dan pilihan hidup semuanya unik. Konten ini bukan untuk menyamaratakan atau menekan siapapun, tapi buat ngasih perspektif dan strategi yang bisa disesuaikan sama situasi masing-masing. Ambil yang relevan, sesuaikan dengan kemampuan, dan terus belajar ningkatin kondisi keuangan lo pelan-pelan. Semua butuh proses dan nggak ada jalan yang instan. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke caranya, lo harus tahu dulu. Pensiun itu bukan berarti lo berhenti kerja total dan nggak ngapa-ngapain. Bukan berarti lo leha-leha di pantai tiap hari sambil minum jus jeruk. Pensiun di sini maksudnya adalah lo udah nggak wajib kerja buat dapetin uang. Lo punya penghasilan pasif. Uang yang kerja buat lo. Dan ketika lo udah ada di posisi itu, lo bebas. Bebas mau kerja apa enggak, mau kejar passion, traveling, atau malah tetap produktif di bidang lain, tapi tanpa tekanan kebutuhan harian. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Gimana caranya? Yang pertama, lo harus mulai dari mindset. Kebanyakan orang gagal nabung dan gagal ngeraih kebebasan finansial karena mereka nggak pernah ngelatih pola pikir yang benar soal uang. Mereka cuma kerja, dapat gaji, bayar tagihan, habisin sisanya, dan ulangi siklus itu terus setiap bulan. Kalau lo mau beda, lo harus mikir beda. Uang bukan cuma alat tukar, tapi juga alat kebebasan. Setiap rupiah yang lo simpan dan investasikan, itu sebenarnya adalah waktu lo di masa depan. Makin banyak uang lo yang kerja buat lo, makin banyak waktu bebas yang lo miliki. Setelah mindset lo bener, baru kita bicara soal hitungan realnya. Sebenarnya, buat pensiun sebelum umur 30 itu bukan berarti lo harus punya miliaran rupiah. Nggak selalu begitu. Lo cuman butuh satu hal utama, penghasilan pasif yang bisa nutupin kebutuhan hidup lo setiap bulan. Misalnya, kalau kebutuhan hidup lo sederhana, lo tinggal di kota yang nggak mahal, dan gaya hidup lo juga nggak neko-neko, lo mungkin cuma butuh sekitar 3 juta sampai 4 juta per bulan untuk hidup dengan layak. Jadi target utama lo adalah gimana caranya bisa dapet penghasilan pasif sejumlah itu setiap bulan. Lalu, dari mana penghasilan pasif itu bisa datang? Banyak jalurnya. Bisa dari properti seperti kontrakan atau kos-kosan, bisa dari investasi di saham yang rutin ngasih dividen, bisa dari bisnis digital yang berjalan otomatis, bisa juga dari aset kripto yang dikelola dengan baik. Intinya adalah, lo harus bangun mesin uang. Bukan cuma kerja buat uang, tapi punya aset yang menghasilkan terus, bahkan saat lo tidur. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya nabung dan invest biar lo bisa bangun aset itu? Yang pertama, lo harus punya sistem keuangan yang disiplin. Bukan nunggu duit sisa baru ditabung, tapi langsung sisihin di awal begitu gajian. Lo bisa mulai dari 30% pendapatan lo buat ditabung dan diinvestasikan. Kalau bisa sampai 40% itu lebih bagus lagi. Jangan nunggu gaji lo gede dulu, karena kalau mental nabung lo nggak dilatih dari sekarang, gaji 50 juta pun bakal habis. Yang kedua, lo harus cari tambahan penghasilan. Jangan cuman ngandelin satu sumber. Di zaman sekarang, banyak cara buat nambah income. Lo bisa jadi freelance, buka jasa desain, bikin konten, jual produk digital, atau bahkan buka toko online kecil-kecilan.
Uang tambahan dari situ jangan buat foya-foya, tapi langsung lo alihin buat bangun aset. Yang ketiga, lo belajar investasi. Tapi jangan asal taruh duit, lo harus paham instrumen yang lo pilih. Pelajari saham, pelajari reksadana, pelajari kripto, pelajari juga bisnis kecil yang bisa dimulai modal minim. Fokusin sebagian dana lo ke investasi jangka panjang, dan jangan panik sama naik turunnya harga. Yang penting lo konsisten dan punya strategi. Gua tahu banyak dari lo yang takut sama kata investasi karena sering dengar orang rugi. Tapi lo harus bedain. Rugi karena salah investasi dan rugi karena nggak ngerti sama sekali. Belajar, gali ilmu. Karena setiap investasi yang lo pahami, itu kayak tanam benih yang suatu saat bakal panen. Jadi buat lo yang nonton video ini, jangan nunggu sistem berubah. Karena sistem nggak bakal nungguin lo juga. Lo yang harus mulai gerak. Mulai sisihin uang, mulai belajar investasi, mulai cari penghasilan tambahan, dan mulai bangun aset lo sendiri. Karena kalau lo nggak mulai sekarang, 5 tahun lagi lo bakal nyesel lihat orang lain yang udah mulai lebih dulu. Kalau lo suka konten kayak gini, dan pengen lebih banyak strategi finansial buat generasi muda yang mikir tajam, langsung subscribe channel ini. Karena di sini kita bukan cuma ngomongin teori, tapi ngebahas gimana caranya lepas dari belenggu sistem dan hidup dengan pilihan, bukan paksaan.